Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda. Pembelajaran ke-6. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Nah ya, ini jadi kalian membuat video yang menjelaskan karya kalian ya. Jadi teman-teman yang lain dapat melihat hasil penelitian kelompok atau keluarga kalian. Seperti ini. Ini ada judul proyek. Nah, judul proyeknya itu bisa kalian tulis itu seperti pada pembelajaran sebelumnya tuh ya. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud cair menjadi padat, yaitu es krim. Berarti di sini judul proyeknya adalah pembuatan es krim atau es krim saja boleh. Kemudian di sini tentang proyeknya. Tentang proyeknya saya dan keluarga saya akan membuat perubahan wujud cair menjadi padat, yaitu es krim ya, dan lain sebagainya. Itu contoh ya. Kemudian cara kerjanya, cara pembuatan es krimnya nih ya. Kemudian ini adalah hasilnya nih. Hasilnya dari pertama apa, cair dulu kan, kemudian hasilnya bisa menjadi padat ya. Terus ini bentuk format contoh, kalian bisa mengembangkannya sesuai dengan kreativitas kelompok atau keluarga kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya itu pameran nih berkelompok sudah dilakukan ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompok kalian ya? Jadi pembagian peran nih dalam kerja kelompok. Kemudian sampaikan perasaanmu melalui tulisan. Bacakan tulisanmu dan rekam pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, seperti ini Pak Guru contohkan ya. Jadi setelah melaksanakan pameran hasil pekerjaan ya, antara kamu dengan kelompok maupun dengan keluarga kamu ya, kami merasakan puas nih. Berarti kamu nih merasa puas ya, karena kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat nih. Maksud kami itu berarti diri kamu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami belajar bekerja sama, menghargai pendapat satu sama lain, musyawarah dan memecahkan masalah bersama. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan dalam penelitian, kalian bisa bermusyawarah ya, dan memecahkannya secara bersama-sama. Paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, tuliskan waktu pelaksanaan pameran hasil pekerjaanmu. Nih, pameran dilaksanakan pukul 9. Kemudian sampai dengan pukul 11. Oke. Selanjutnya, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, tadi pada waktu melaksanakan pameran tuh ya, menunjukkan waktu kan jam. Nah, ini adalah yang pertama jam analog nih. Lingkaran biasanya jam dinding nih ya. Jam analog namanya. Kemudian ini adalah jam digital. Kemudian yang ketiga ini adalah jam pasir.
apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Nah, yang pertama itu adalah perbedaannya dulu nih. Nah, perbedaannya itu jam analog memiliki jarum yang menunjukkan jam, menit, dan detik dan bergerak memutar. Sedangkan jam digital tidak memiliki jarum jam, hanya menunjukkan angka untuk jam. Menit, detik, dan angkanya akan berubah. Selanjutnya itu ada jam pasir. Tidak memiliki jarum dan angka yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Hanya menunjukkan perpindahan pasir. Nah, ini ada persamaannya nih ya. Jam analog, digital, dan pasir berfungsi untuk menunjukkan waktu. Oke, paham ya, anak? Jelas ya? Oke. Nah, ini catatan buat kalian ya. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga ke satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Nah, jam digital nih ya, lebih akurat daripada jam analog ya. Nah, kemudian jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu ya, misalnya jam atau menit. Kemudian stopwatch nih biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Oke, paham ya, anak-anak? Selanjutnya ini ada lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, ini ada kilometer, menit, gram, jam, meter, detik, dan kilogram. Nah, di sini ingat, ada satuan waktu ya, yang diperhatikan ini adalah waktu. Berarti satuan waktu itu ada apa? Nah, ada detik nih ya, satuan waktu kita beri lingkar. Kemudian ada menit, satuan waktu ya, dan selanjutnya adalah jam. Nah, kemudian kalau kilometer satuan apa nih? Nah, kilometer adalah satuan panjang. Nah, kemudian ada gram. Gram satuan apa? Satuan berat. Kemudian ada meter. Lagi apa nih meter? Satuan panjang. Dan kilogram ini adalah satuan berat. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada jam dinding atau jam analog nih ya. Nah, jam analog ini jarum panjang warna merah nih ya. Jarum panjang warna merah menunjukkan waktu detik nih. Jarum panjang warna merah ya. Kemudian jarum panjang warna hitam nih, yang panjang hitam menunjukkan waktu menit. Dan selanjutnya jarum pendek warna hitam, pendek nih ya, tapi warna hitam menunjukkan waktu jam nih. Jadi dari 12 ke angka 1 tuh naiknya 5 menit. Kalau jarum panjang ini ya, terus ke sini tuh naiknya 5 menit. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Tambah-tambah terus ya. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya. Nah, ini ada latihan nih. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Oke, kita lihat dari yang bawahnya dulu nih jamnya. Jam 6:05 nih ya, jam 6:05. Kira yang mana jam 6:05 ya? Nah, jam 6:05 ini adalah jam 6, jarum pendeknya nih ya. Di angka 6, jarum panjangnya di angka 1, 5 menit nih ya. Dari 12 ke 1, 5 menit. Dari 1 ke 2 itu 5 menit. Ya, dari 2 ke 3 5 menit, dari 3 ke 4 5 menit. Nah, tinggal dijumlah-jumlah terus. Oke, yang kedua adalah jam 10:45. 10:45 berarti yang ini yang terakhir, yang pojok ya, pojok kanan. Jam 10, jarum pendeknya di angka 10, 45 coba dari sini. Dari 12 ke 1 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, ditambah 5 30, 30 ditambah 5 lagi ke sini 35, 35 ditambah ke sini 40, dan ditambah lagi ke angka 9 sini jadi 45.
Jadi jam 10 lewat 45. Oke, selanjutnya jam 7.40. Nah, ini jam 7.40 ya. Isi nambah 5, 5, 5, 5 terus sampai hasilnya adalah 40 di angka 8 jarum panjangnya. Kemudian ada 8 lewat 20. Nih, 8 lewat 20 jarum panjangnya di angka 8. Kemudian jarum panjangnya di angka 4. Dari sini kita hitung dari 12 ke 1 itu 5 menit. Dari 1 ke 2 itu 5 menit, udah 10 menit ya. Kemudian ditambah lagi 5 menit ke angka 3, 15. Dan ditambah lagi 5 menit ke angka 4, jadi 20 menit. Jadi jam 8 lewat 20 menit. Kemudian jam 1 lewat 15. Menunjukkan yang mana? Nah, menunjukkan ke sini angka kedua dari pojok kiri ya. Ini jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 3. Coba kita hitung dari 12 ke 1 itu 5. 1 ke 2 tambah 5 lagi jadi 10. Dari 2 ke 3 itu tambah 5 lagi jadi 15. Jadi jam 1 lewat 15. Kemudian ini yang terakhir adalah jam 5 lewat 10. Ya udah pasti sini ya, udah tinggal 1. Nah, oke, jadi jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 2. Oke, paham ya anak-anak ya? Cukup mudah kok. Nah, tentunya kalian juga harus tahu dulu jarum pendek itu menunjukkan jam, jarum pendek hitam ya, jarum panjang hitam menunjukkan menit, dan jarum merah seperti yang tadi Pak Guru contohkan itu menunjukkan detik. Oke.